3 hari kemudianlah pihak polisi berhasil menangkap si pelaku ini di daerah Bogor, Jawa Barat. Pihak polisi menangkap mereka di tanggal 15 Juli tahun 2023. Pelaku ini berjumlah 2 orang coy. Kedua pelaku ini digerebek di salah satu kos pelaku. Jadi try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di channel Detektif Satria tentunya. Di video kali ini coy, saya ingin membahas sebuah kasus kriminal yang baru-baru ini sedang viral di media berita online, yaitu ditemukannya bagian tubuh manusia di daerah Sleman, Yogyakarta. Dan 3 hari kemudian pihak polisi berhasil menangkap para pelaku ini. Dan pertanyaannya, apa motif si pelaku ini melakukan pembunuhan disertai dengan mutilasi ini? Nah, buat kalian yang penasaran dengan kasus lengkapnya, yuk mari kita bahas kasusnya bersama-sama. Let's go. Oke coy, jadi pada tanggal 12 Juli, hari Rabu, tahun 2023, bulan Juli, warga Sleman digegerkan dengan ditemukannya bagian tubuh manusia. Penemuan ini ditemukan oleh seorang warga yang saat itu hendak memancing. Ia menemukan bagian tubuh korban ini di area semak-semak dan sungai area Jembatan Kelor. Warga yang menemukan bagian tubuh manusia ini langsung melaporkannya ke pihak Polres Sleman. Dan pihak polisi segera melakukan investigasi. Jadi, dari hasil investigasi itu didapatlah petunjuk korban ini bernama Rido Tri Agustian, usia 20 tahun, asal Ketapang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ia merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Dan ada isu juga guys, bahwa sebelum 1 hari ditemukan jasadnya itu, ada laporan ke Polres Belitung tentang adanya orang hilang. Info awalnya, si korban ini dikatakan menghilang coy pada tanggal 11 Juli tahun 2003 lalu coy. Berarti tepat sehari sebelum jasadnya ditemukan. Ada teman si Rido yang satu kos dengan dia menyebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, tepatnya jam 12 dini hari, saat itu Rido pergi keluar untuk mencari makan dengan berjalan kaki, dan temannya ini mengatakan saat itu Rido pergi memakai sweater warna hijau dan celana pendek warna hitam. Nah, setelah itulah kawannya ini tidak mengetahui lagi di mana keberadaan si Rido ini. Dan dari pihak keluarga juga sudah mencoba menelpon si Rido ini, namun tidak ada kabar juga. 3 hari kemudianlah pihak polisi berhasil menangkap si pelaku ini di daerah Bogor, Jawa Barat. Pihak polisi menangkap mereka di tanggal 15 Juli tahun 2023. Pelaku ini berjumlah 2 orang coy. Kedua pelaku ini digerebek di salah satu kos pelaku. Jadi salah satu di antara mereka itu adalah karyawan di suatu usaha kuliner, dan satunya lagi adalah penjual kue. Info yang sudah saya baca di artikel dan media berita online, bahwa si pelaku dan korban ini katanya sudah saling kenal, namun tidak ada info pasti seberapa dekat hubungan korban dengan si pelaku ini. Nah, pertanyaannya, di manakah Rido ini dibunuh oleh kedua pelaku ini? Oke, saya spill untuk kalian semua. Jadi coy, Rido ini dieksekusi di salah satu kos pelaku yang ada di daerah Triharjo, Sleman. Di TKP itulah pihak polisi menemukan beberapa barang bukti seperti pisau, palu kecil, kompor gas, gas LPG seberat 3 kg, 2 ember, panci, baskom, lakban, serbet, tali, kantong kresek, hingga ponsel. Dan dari pihak keluarga juga menyebutkan beberapa sebelum Rido itu menghilang, Rido sempat menelpon dengan mamanya sebentar. Dan ketika mengetahui atas kasus yang menimpa Rido ini, ayahnya si Rido ini yang bernama Bapak Abdullah hanya bisa pasrah dan menyerahkan atas kasus ini ke pihak polisi. Kemudian ayahnya Rido yang bernama Bapak Abdullah ini juga menyebutkan
beberapa tahun sebelum kejadian yang menimpa Ridho ini, ada kakaknya si Ridho yang bernama Tommy juga sudah meninggal karena kecelakaan. Ketika mendengar kasus ini, ayahnya Ridho, Bapak Abdullah, menjadi teringat dengan kasus yang dialami oleh kakaknya Ridho yang bernama Tommy. Ya, jadi kasus yang menimpa buah hati mereka ini tidak hanya satu kali. Dan ayahnya Ridho ini hanya bisa pasrah dan sabar akan yang menimpa keluarga mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi coy, bahwa pelaku ini ditangkap 3 hari setelah ditemukan jasadnya si Ridho ini. Pelaku ini berjumlah 2 orang. Pelaku pertama berinisial W, usia 29 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah. Dan pelaku satunya lagi bernama inisial RD, usia 38 tahun, asal Jakarta. Jadi pihak polisi ini sudah melakukan penyelidikan lebih dalam. Dari dugaan sementara, pihak polisi mengatakan kematian Ridho ini diakibatkan karena adanya aktivitas tak wajar secara berlebihan. Dan ada fakta lain yang terungkap. Pertama, mengenai hubungan pelaku dengan korban, bahwa dari hasil penyelidikan polisi terungkap jika pelaku dengan korban memang sudah saling kenal coy. Kabarnya bahwa mereka awalnya kenal melalui grup Facebook dan sempat komunikasi 3-4 bulan terakhir. Namun di sini polisi tak menjelaskan secara rinci apa nama grup tersebut. Pihak polisi memberikan info sekilas bahwa grup tersebut memiliki aktivitas tak wajar serta menyimpang coy. Nah, bermula dari grup tersebutlah mereka sudah saling kenal dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjumpa. Namun tanpa disangka, perjumpaan tersebut ternyata membawa petaka untuk si Ridho coy. Kabarnya mereka ini berjumpa di salah satu kos pelaku, yaitu W, di daerah Triharjo, Kapanewon, Kabupaten Sleman. Apa disangka pertemuan itulah yang saya sebut tadi membawa petaka buat si Ridho. Kabarnya di saat itu mereka melakukan aktivitas kekerasan tak wajar secara berlebihan dan mengakibatkan akhirnya si Ridho ini tewas. Kedua pelaku ini ketika melihat si Ridho ini sudah meninggal, mereka menjadi panik dan mereka pun memutuskan untuk memotong tubuh Ridho. Dan dengan kejamnya mereka langsung membuang bagian tubuh Ridho ini di daerah Kapanewon, Sleman, Yogyakarta, menghilangkan sidik jari dari korban ini. Dan kemudian pelaku ini menyebarkan bagian tubuh Ridho di area 5 lokasi. Lokasi tersebut adalah di daerah Turi, Sleman. Kedua pelaku ini membuang tubuh bagian korban di 2 lokasi. Yang pertama itu di area Jembatan Kelor, yang dimana area inilah pertama kali warga menemukan jasad Ridho ini. Berikutnya di Kecamatan Tempel, pelaku menyebar sisa bagian tubuh korban. Dan ketiga lokasi berbeda, mulai dari area Kali Kerasak, Kali Nyaplung, dan Kali Ginting. Ribuan kilometer dari Pangkal Pinang, keluarga korban hanya bisa pasrah atas menimpa Ridho ini. Pihak keluarga juga masih sabar menunggu kejelasan atas kasus ini. Ibu Ridho yang bernama Yana hanya bisa menahan tangis atas menimpa putra mereka, dan pihak keluarga korban juga sudah pasrah dan menyerahkan kejadian ini ke pihak polisi. Dan saya turut berduka cita atas menimpa keluarga Ridho, dan kita doakan coy ya, semoga Ridho diterima di sisinya dan para pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke coy, mungkin segitu saja pembahasan kali ini dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita kirimkan doa untuk Ridho dan juga keluarga Ridho sesuai dengan agama kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke keluarga kalian dan teman kalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.